Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musron, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 252354002. Pada video ini saya akan menyajikan materi tentang seputar filsafat dan teori pendidikan. Jadi kalian jangan skip video ini ya. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa secara etimologis filsafat itu berasal dari kata philo dan sophia. Apa sih makna terdalam dari kedua penggabungan kata tersebut, teman-teman? Penggabungan kedua kata tersebut dalam konteks pendidikannya seperti apa? Mari bahas yuk. Mari kita bahas. Oke, secara etimologis, istilah filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu philo, cinta, dan juga sophia, kebijaksanaan. Nah, dengan demikian, filsafat ini berarti cinta akan kebijaksanaan. Dalam konteks pendidikan, teman-teman, makna ini memiliki kedalaman filosofis yang tidak sekedar menunjuk pada aktivitas berpikir saja ya, tetapi pada orientasi nilai dan juga tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman, dalam konteks pendidikan, penggabungan philo dan juga sophia ini mengandung makna bahwa pendidikan itu adalah proses menumbuhkan kecintaan. Menumbuhkan apa lagi? Menumbuhkan kecintaan terhadap kebijaksanaan, yaitu usaha sadar untuk mencari kebenaran, memahami secara mendalam dan juga mengamalkan ilmu tersebut, maksudnya secara bijak. Nah, dengan demikian teman-teman, tujuan pendidikan itu bukan hanya menghasilkan individu yang berpengetahuan saja, bukan, tetapi juga manusia yang mampu berpikir kritis, manusia yang berkarakter, dan juga bertindak secara etis. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang lain ya, yaitu ada 3 cabang filsafat. Apa saja? Yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, yang secara khusus itu mempertanyakan tentang apa? Yaitu tentang hakikat, realitas, atau keberadaan dalam pendidikan. Nah, bagaimana sih kaitan antara ketiganya? Seperti biasa, mari kita bahas. Dalam 3 cabang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, cabang yang secara khusus itu mempertanyakan hakikat, realitas, atau keberadaan dalam pendidikan adalah ontologi. Nah, ketiga cabang filsafat ini memiliki hubungan yang sistematis, teman-teman. Tidak hanya sistematis dan juga saling melengkapi. Seperti ontologi itu menentukan apa yang dipelajari, yaitu hakikat manusia dan realitas sebagai dasar pendidikan. Kemudian epistemologi itu menentukan bagaimana cara belajar, yaitu metode dan juga proses memperoleh pengetahuan itu seperti apa. Dan yang ketiga yaitu aksiologi itu menentukan untuk apa pendidikan itu dilakukan, tujuan dan nilai yang ingin dicapai itu apa. Nah, hubungan integratif ontologi yaitu menjadi landasan, epistemologi itu menjadi proses, dan aksiologi menjadi arah dan tujuan. Nah, teman-teman, ontologi itu adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas hakikat, realitas, atau keberadaan dalam pendidikan, teman-teman ya. Sementara itu, epistemologi dan juga aksiologi itu melengkapi dengan menjelaskan ya, menjelaskan cara memperoleh pengetahuan dan tujuan penggunaannya. Nah, ketiganya teman-teman ini membentuk satu kesatuan,
yang utuh ya, dan yang utuh dalam sistem pendidikan. Jadi menentukan dasar, proses, dan tujuan pendidikan secara filosofis. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran filsafat yang kaitannya dengan pendidikan. Penasaran nggak kalian? Aliran apa saja sih? Oke, aliran filsafat rasionalitas dan nilai-nilai klasik. Siapa sih tokohnya yang terkenal? Serta aliran filsafat progresivitas yang berpendapat bahwa kurikulum itu berpusat pada siswa dan pemecahan masalahnya juga. Serta penasaran kalian dengan tokoh-tokohnya siapa saja dan bagaimana kaitan antara keduanya? Oke, Markibas. Mari kita bahas. Nah, teman-teman, pertanyaan ini mencakup dua aliran utama dalam filsafat pendidikan ya, yaitu rasionalisme. Rasionalisme itu yang menekankan rasionalitas dan juga nilai-nilai klasik. Serta progresivisme itu berpusat pada siswa, teman-teman ya, dan pemecahan masalahnya itu juga berpusat pada siswa. Nah, keduanya ini tentu memiliki karakteristik dan tokoh dan orientasi yang berbeda. Namun, semuanya itu saling berkaitan dalam praktik pendidikan. Oke, kita bahas ya. Rasionalisme ini adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa akal atau rasio itu merupakan sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Nah, dalam pendidikan, aliran ini, teman-teman, ini sering berkaitan dengan nilai-nilai klasik. Apa itu? Yaitu pengetahuan yang dianggap universal, pengetahuan yang dianggap abadi, dan juga rasional. Nah, ciri-ciri aliran ini yaitu menekankan logika dan penalaran yang berorientasi pada kebenaran yang sangat universal atau abadi. Terus ciri-ciri berikutnya yaitu kurikulumnya berisi ilmu-ilmu klasik, matematika, filsafat, logika. Apalagi ciri-cirinya? Guru berperan sebagai pusat pengetahuan ya teman-teman ya. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dari aliran filsafat rasionalitas ini yaitu René Descartes, ada Baruch Spinoza, dan juga Gottfried Wilhelm Leibniz. Plato juga termasuk teman-teman ya, terkait nilai-nilai ideal dan kebenaran abadi. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana aliran filsafat progresivisme seperti apa? Ya, aliran filsafat progresivisme itu adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik, yaitu student centered, dan berorientasi pada pengalaman serta pemecahan masalah nyata. Nah, ciri-cirinya adalah kurikulumnya ini berpusat pada siswa ya teman-teman ya, menekankan learning by doing, kebenaran juga bersifat dinamis dan juga kontekstual, pembelajaran berbasis problem solving. Jadi kebalikan dari rasionalitas tadi ya teman-teman ya. Nah, sementara itu tokoh-tokohnya siapa aja? Tokoh-tokohnya itu adalah ada John Dewey, ada William James, Charles Sanders Peirce. Nah, lalu bagaimana sih kaitan antara keduanya? Nah, meskipun berbeda teman-teman, keduanya ini memiliki hubungan yang saling melengkapi ya. Yang pertama yaitu misalkan peran akal itu tetap penting. Rasionalisme, akal itu sebagai sumber utama. Nah, sementara progresivisme, akal itu sebagai alat memecahkan masalah. Nah, selanjutnya yang kedua, integrasi teori dan praktik. Kalau rasionalisme itu memberikan dasar teoritis dan logis, sementara progresivisme teman-teman itu memberikan penerapan praktis dalam kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga ini pendidikan modern ini sebagai sintesis. Jadi dalam praktek pendidikan saat ini teman-teman ya, keduanya ini sering digabungkan, jadi tidak dipisahkan. Jadi pembelajaran itu tetap membutuhkan logika dan juga konsep dasar. Itulah rasionalisme
teman-teman ya. Namun juga harus diketahui itu juga harus relevan dengan kehidupan nyata, yaitu progresivisme. Nah, lalu bagaimana contoh penerapannya? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita ya. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh pertama, misalkan dalam materi mata pelajaran matematika. Untuk rasionalisme, siswa ini mempelajari rumus dan juga logika matematika. Nah, progresivisme, bagaimana penekanannya itu siswa menyelesaikan masalah nyata, misalkan menghitung biaya pembangunan. Nah, ini kan realisasinya teman-teman ya. Nah, untuk contoh kedua, misalkan pembelajaran pada ilmu-ilmu sosial. Untuk rasionalisme ini memahami teori demokrasi misalkan. Nah, sementara progresivisme itu melakukan diskusi atau simulasi pemecahan masalah sosial. Jadi bisa kita simpulkan keduanya tidak saling bertentangan ya teman-teman, tidak bertentangan, melainkan keduanya ini dapat dipadukan. Rasionalisme ini memberikan dasar berpikir yang logis ya. Nah, sementara progresivisme ini mengarahkan penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, menarik kan? Ini filsafat. Oke. Selanjutnya teman-teman ya, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, bagaimana sih keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan dalam analisis filsafat? Oke, seperti biasa, mari kita bahas. Baik, analisis keselarasan antara Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan tujuan negara dan juga dengan tujuan pendidikan itu dapat dipahami secara komprehensif ya teman-teman ya. Seperti apa cara memahami secara komprehensifnya? Yaitu melalui pendekatan filsafat, khususnya dalam kerangka ontologi, kerangka epistemologi dan juga aksiologi. Nah, ketiganya ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sistematis ya teman-teman ya. Terdapat hubungan yang sistematis dan juga koheren antara dasar negara dan juga sistem pendidikan nasional. Nah, secara normatif terdapat kesesuaian arah antara tujuan negara dan juga pendidikan, yaitu pembentukan manusia yang seutuhnya teman-teman ya, dan juga masyarakat yang adil dan makmur. Nah, selanjutnya yaitu keselarasan secara ontologis. Ini harus kita bedah ya. Baik tujuan negara maupun pendidikan itu sama-sama berangkat dari konsep manusia yang utuh, holistik ya. Bukan sekedar makhluk ekonomi, bukan, atau makhluk rasional saja, bukan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini harus kita selaraskan semuanya ya. Keselarasan epistemologis. Kita lihat ya, sistem pendidikan itu menjadi sarana untuk mentransmisikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Melalui apa? Yaitu melalui proses pembelajaran yang rasional sekaligus bermoral tentunya ya. Nah, selanjutnya keselarasan aksiologis. Mari kita lihat ya. Nah, pendidikan itu berfungsi sebagai alat strategis ya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, teman-teman. Nah, jadi itu semua mari kita tarik sintesis filsafatnya ya. Dari ketiga aspek tersebut itu bisa kita simpulkan. Seperti apa kesimpulannya? Ontologis itu sama-sama berangkat dari konsep manusia yang utuh. Epistemologis itu sama-sama mengintegrasikan akal, mengintegrasikan nilai dan juga pengalaman. Sementara aksiologis itu sama-sama bertujuan pada pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan juga bermoral, teman-teman ya. Nah, jadi dengan demikian pendidikan itu bukan sekedar subsistem, bukan. Tetapi pendidikan itu merupakan instrumen utama negara untuk merealisasikan ideologi Pancasila. Nah,
Itulah teman-teman ya pembahasan kita seputar filsafat dan penerapannya pada pendidikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan. Sampaikan kebaikan ini kepada teman yang lain dengan cara men-share video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, saya Musron dari UIN FAS, UIN Fatmawati Soekarno, Provinsi Bengkulu, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.